Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Nurul Afsur. Di sini saya akan mempersembahkan video mengenai seminar proposal dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Matematika Materi Lingkaran dengan Metode Penemuan Terbimbing untuk siswa SMP kelas 8 semester. Pada kali ini terdapat 3 bab, yakni bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan masalah, spesifikasi produk yang diharapkan, asumsi keterbatasan masalah, serta manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka yang berisi landasan teori di mana terdiri dari 1. Matematika sekolah, 2. Pembelajaran matematika SMP. Kemudian yang kedua, kerangka berpikir. Dan di bab 3 ada metode pengembangan, di mana yang berisi model penelitian dan pengembangan, prosedur penelitian dan pengembangan, dan uji coba produk. Yang pertama yakni latar belakang. Materi lingkaran merupakan salah satu topik dalam matematika yang cukup menarik bagi guru dan siswa. Banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan pemahaman konsep lingkaran dalam pemecahannya. Dengan menguasai konsep lingkaran, siswa akan memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai masalah dalam bidang geometri. Untuk memudahkan guru dalam menyajikan materi lingkaran dalam proses pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya, guru perlu mengorganisasikan materi tersebut yang kemudian dikembangkan ke dalam bahan ajar. Kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar terkait dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Guru sebagai pendidik profesional diharapkan memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan mekanisme yang ada dengan memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial siswa. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana kualitas bahan ajar matematika materi lingkaran yang dikembangkan dengan metode penemuan terbimbing untuk siswa SMP kelas 8 semester 2 dilihat dari kriteria validitas dan efektivitas. 2. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan bahan ajar matematika materi lingkaran yang dikembangkan dengan metode penemuan terbimbing ini. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan kualitas bahan ajar matematika materi lingkaran yang dikembangkan dengan metode penemuan terbimbing untuk siswa SMP kelas 8 semester 2 dilihat dari kriteria validitas dan efektivitas. 2. Mendeskripsikan respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan bahan ajar matematika materi lingkaran dengan metode penemuan terbimbing untuk siswa SMP kelas 8 semester. Spesifikasi produk yang diharapkan. Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan kali ini adalah 1. Metode yang dikembangkan dapat digunakan sebagai rencana pembelajaran dan sebagai sumber pembelajaran untuk peserta didik SMP atau MTS kelas 8 semester 2. 2. Metode yang dikembangkan sesuai dengan SK dan KD suatu pokok bahasan yang akan diajarkan materi lingkaran kelas 8 semester 2. 3. Metode yang dikembangkan dapat memenuhi kriteria kebenaran, keluasan, dan kedalaman konsep sesuai dengan standar isi, kebahasaan, dan kejelasan kalimat, keterlaksanaan, serta keterampilan yang baik dan menarik sehingga dapat dikategorikan sebagai perangkat pembelajaran yang berkualitas baik. Asumsi dan keterbatasan pengembangan.
1. Asumsi pengembangan. Asumsi dalam penelitian pengembangan ini meliputi A. Dosen pembimbing memahami standar mutu perangkat pembelajaran yang baik. B. Pre-reviewer, ahli media, pengajar, dan pendidik reviewer bidang studi matematika memiliki pemahaman sama tentang kualitas metode penemuan terbimbing. C. Reviewer memiliki pemahaman yang sama tentang metode penemuan terbimbing. 2. Keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian pengembangan ini meliputi A. Media pembelajaran ini dibatasi dengan indikator, KD, dan ketentuan lainnya yang sesuai dengan KTSP. B. Media pembelajaran yang dikembangkan hanya berupa lembar kerja siswa atau manfaat penelitian. 1. Bagi siswa SMP kelas 8, membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, terutama materi lingkaran, menambah referensi bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 2. Bagi guru yang bersangkutan, menambah pengalaman guru dalam menggunakan bahan ajar dengan metode penemuan terbimbing, memacu guru untuk dapat mengembangkan bahan ajar secara mandiri. 3. Bagi mahasiswa, menambah pengalaman dalam membuat berbagai macam bentuk bahan ajar, terutama dalam pembelajaran matematika, materi lingkaran. Bahan ajar yang telah dibuat oleh mahasiswa mendapatkan apresiasi dan penilaian dari guru sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. 1. Matematika sekolah. Menurut Bruce Effendi, matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. James mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Namun, pembagian yang jelas sangat sukar dibuat karena cabang-cabang itu semakin bercampur. 2. Pembelajaran matematika SMP. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMP atau MTS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: bilangan aljabar, geometri dan pengukuran, statistika, dan peluang. Pembelajaran matematika di SMP dilaksanakan agar para siswa dapat memahami konsep matematika untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan. Dengan pembelajaran matematika, para siswa SMP diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri, sikap ulet, dan dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Tujuan khusus pembelajaran matematika di SMP adalah sebagai berikut. 1. Siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika. 2. Siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. 3. Siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan perluasan dari matematika sekolah dasar untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritis, cermat, dan disiplin, serta menghargai kegunaan matematika. 3. Pengembangan bahan ajar. A. Pengembangan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan membuat sesuatu lebih banyak, mekar, terbentang, besar, memuai, dan bertambah semua. Dalam BIMTEK KTSP terdapat prinsip pengembangan yaitu mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar.
Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. B. Bahan ajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, di mana berisi fakta, konsep, prinsip, prosedur, kemudian keterampilan, dan sikap atau nilai. 4. Lembar kerja siswa. Penggunaan LKS dalam kegiatan pembelajaran dapat mendorong siswa untuk mengolah sendiri bahan yang dipelajari atau bersama dengan temannya dalam suatu bentuk diskusi kelompok. Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa LKS merupakan lembar kegiatan yang memberikan petunjuk-petunjuk belajar tentang topik atau materi pelajaran yang telah dipilih dan disertai dengan pertanyaan atau latihan. Sebaliknya, jawaban yang benar juga biasanya dilampirkan. LKS menurut Depdiknas adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Suhadi mengungkapkan bahwa LKS berisi langkah-langkah kegiatan belajar yang harus dikerjakan oleh siswa. Fembriarto menyatakan bahwa LKS memuat materi yang harus dikuasai oleh siswa. Materi dalam LKS itu disusun sedemikian rupa sehingga dengan mempelajari materi tersebut tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai. Materi pembelajaran itu disusun langkah demi langkah secara teratur dan sistematik sehingga siswa dapat mengikutinya dengan mudah dan tepat. 5. Materi lingkaran. Mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan standar isi, materi SMP kelas 8 semester 2 membahas materi lingkaran dan bangun ruang sisi datar. Penelitian ini hanya akan dilakukan pada materi lingkaran, yaitu materi pokok menentukan unsur dan bagian lingkaran, dan materi pokok menghitung keliling dan luas lingkaran. Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan standar isi, standar kompetensi yang mengacu pada materi lingkaran adalah menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. Kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran yang akan dibahas dalam penelitian ini yang sesuai dengan standar kompetensi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar 4.1 menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran, dan kompetensi dasar 4.2 menghitung keliling dan luas. Selanjutnya yakni kerangka berpikir. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 menyatakan bahwa rencana pembelajaran mencakup silabus dan RPP yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, memberikan ruang gerak yang luas kepada guru pada setiap satuan pendidikan dalam mengembangkan rencana pembelajaran. Bab 3. Metode pengembangan. Model penelitian dan pengembangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. Adapun produk yang dikembangkan adalah modul yang diperuntukkan untuk siswa SMP kelas 8 semester genap. Penelitian ini menerapkan metode penemuan terbimbing pada materi keliling lingkaran dan luas daerah lingkaran. Metode penemuan terbimbing digunakan untuk membantu siswa mempelajari materi keliling dan luas daerah lingkaran, sehingga siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dan menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya.
Hal ini sesuai dengan pendapat Yulia bahwa melalui metode penemuan terbimbing, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, dan menjadikan pengetahuan yang diperoleh lebih lama membekas dalam ingatan siswa karena mereka dilibatkan langsung dalam proses prosedur penelitian dan pengembangan. Prosedur adalah rangkaian langkah pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu produk. Tahap pengembangan Dick and Carey diadaptasi ke dalam penelitian pengembangan ini menjadi 4 tahap. Peneliti berusaha untuk menyesuaikan langkah pengembangan pembelajaran Dick and Carey dengan langkah pengembangan modul seperti halnya yang telah disampaikan dalam kajian teori. 4 langkah tersebut antara lain: yang pertama, tahap analisis kebutuhan; yang kedua, tahap desain produk; yang ketiga, tahap validasi dan evaluasi; kemudian yang keempat, tahap produk akhir. Selanjutnya yakni uji coba produk. Yang pertama ada desain uji coba, di mana terdapat 2 langkah. Yang pertama, pra-validitas dan kemudian validitas ahli. 2. Subjek coba. 3. Jenis data. 4. Instrumen pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data ada beberapa tahap. Yang pertama, wawancara. 2. Angket atau kuesioner. Yang ketiga, tes kelas. Kemudian selanjutnya, teknik analisis data. Menggunakan beberapa cara juga. Yang pertama, analisis data angket validasi. Yang kedua, analisis data. 1. Desain uji coba. Produk berupa modul perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui kualitas dan kelayakannya. Uji produk adalah bagian dari rangkaian tahap validasi dan evaluasi. Produk akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, ahli, dan guru matematika SMP, serta siswa SMP sebagai calon pemakai modul. Tahap yang pertama yaitu pra-validasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing tentang produk modul yang telah disusun. Tujuan dari tahap ini adalah mendapatkan masukan, kritik, dan saran dari dosen pembimbing tentang kualitas modul sebelum ahli melakukan validasi. Diharapkan masukan dari dosen pembimbing akan membuat produk modul semakin berkualitas. Tahap selanjutnya yakni validasi ahli. Ahli melakukan validasi terhadap modul agar dapat diketahui kekurangan yang masih ada. Hasil dari validasi ahli akan menjadi bahan untuk membuat revisi produk. Ahli menilai kelayakan modul ditinjau dari 4 komponen kelayakan, yaitu aspek materi, bahasa, dan gambar, penyajian, serta tampilan. Selain itu, guru matematika SMP juga menjadi validator yang akan menilai semua kelayakan modul. Yang kedua, subjek coba. Subjek penelitian meliputi ahli, guru matematika SMP, dan 1 kelas siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Tuban. Yang ketiga, jenis data. Terdapat 2 jenis data yang diperoleh, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif akan diperoleh dari nilai UTS, nilai postes, dan penyebaran angket, baik angket instrumen pengembangan, angket keterlaksanaan pembelajaran, maupun angket respon siswa. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara terhadap guru matematika di sekolah, serta saran, kritik, dan tanggapan dari para validator. Setelah kedua jenis data terkumpul, kemudian akan dianalisis. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu 1. Wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika untuk mengetahui problematika dalam
pembelajaran matematika. 2. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau alat pengumpulan data secara tidak langsung, dalam arti peneliti tidak langsung melakukan tanya jawab dengan responden. Angket berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Selanjutnya, tes kelas. Tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang terbentuk pemberian tugas, baik berupa pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh tester sehingga diperoleh hasil atau nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tester. Tes yang diberikan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah tes tertulis atau post-test. Yang kelima, teknik analisis data. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah dengan cara mengumpulkan data melalui instrumen-instrumen pengumpulan data, kemudian dianalisis dengan mengacu pada prosedur penelitian dan pengembangan. Data yang akan dianalisis adalah data kuantitatif yang diperoleh dari angket penilaian validator dan hasil tes. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.